Dari tadi orang bercerita tentang kecerdasan, asana plonga-plongo ya. Iya, betul. Klik digital itu, saya punya konsep ke tim itu bahwa siapapun yang datang, jadikan dorang manusia. Calon klien mau siapapun yang datang ke kantor untuk konsultasi dan sebagainya, jadikan orang manusia, bukan jadikan orang mesin uang. Kalau mesin uang kan, oh iya bu, jadi bagus ini bu, 3,5 juta saya ibu bayar 1 bulan balik ini. Kalau orang berpikiran, orang bikin jadi. Iya. Nah itu yang masih jarang ada di. Padahal kalau mau pikir gitu ya, ketika di Gorontalo apalagi banyak sekali talenta yang desain dan sebagainya. Kalau konsep berpikirnya seperti itu, hidup Pak. Bukan cuma sekedar hidup hari itu saja, tetapi juga bisa nanti untuk anak cucu. Karena pada dasarnya bisnis itu kan bukan untuk diri sendiri, bisnis itu untuk diwariskan. Jadi legasi untuk orang. Gorapu Show, no control, no party. Oke, everybody. Nah, di kali ini kita orang kedatangan sosok yang sukses besar di pertradingan, bukan ya? Bukan trading ya? Forex. Nanti dapat tipu. Iya, ini ada Mbak V, Mbak Vera Ferial. Iya. Luar biasa. Biasa di luar. Salah seorang juragan mobil pickup ya, atau juragan sekarang di apa ini Mbak Fe? Di usaha apa ini sekarang? Di bidang ekspor. Ekspor. Iya. Luar biasa ya. Ekspor bahan mentah atau yang masak? Kalau sudah tidak ada yang bisa diekspor, manusia yang diekspor. Oh gitu ya. Oke, dan Om kayaknya saya kenal ini. Ente ini Om Iswan ya. Wes, Om Iswan sebagai apa? Bukan. Founder ojol ya. Pinjol. Oh iya pinjol Pak. Modal KTP bos. Cair. Ini Om Iswan ini di digital marketing. Digital marketing, produk digital ya. Produk goib. Jadi produk yang tidak kelihatan secara kasat mata. Tidak bisa pegang. Oh, tidak bisa pegang ya? Iya betul juga ya. Tidak bisa pegang. Iya. DP2 yang dapat rasa. DP2 yang dapat rasa. Oke. Ini kaum muda yang menuju ketua ya. Ini kaum muda yang menuju. Dan kita satu umur ternyata. Satu umur ya? Angkatan tua juga ya? Balai pustaka ya? Berarti Oke. Nah ini terang mau mulai dari Mbak V. Wah ini Mbak V menetap di Gorontalo berapa abad? 6 abad kayaknya. 6 abad. Oke. Sudah merasakan hiruk pikuk luka-liku leko. Iya, kenapa sekarang mencoba menjalani ekspor? Dulu saya pernah menjalankan ekspor, tapi di komoditi sayur mayur. Begitu. Nah, ternyata menjalankan ekspor di komoditi sayur mayur itu ambyar. Nggak tahu itu ambyar al mantai al. Oh sudah cabut dia. Itu karena dia tidak tahu ambyar jadi dia hilang. Oh ambyar apa ya? Kacau atau iya jadi dulu tuh main di cabe ekspor ke Singapura ya kan, terus ke Malaysia. Nah kan itu ada nilai susut yang sangat tinggi. Jadi misalkan saya dulu ngambil dari Gorontalo, dari Manado ya kan, cabai rawitnya sampai Jakarta itu susutnya sudah luar biasa, dan sampai di sana susutnya lebih luar biasa lagi. Sementara kita bayar ke petani kan tidak seperti itu ya kan. Oh jadi ada biaya susut. Misalnya mau ekspor, mau kirim rica ini Pak, cabai toh rica. Cabai Bukan iya. Jadi misalnya jangan dulu ke Singapura, baru dari kota misalnya ke Garut begitu kan. Itu udah ada susut ya, belum di oto ke sana kan. Itu ada susut itu artinya kering atau apa? Ada dua hal. Ada susut yang pengurangan kiloan, terus kemudian ada susut yang akhirnya jadi bubur cabenya. Kan cabai itu tidak boleh basah. Begitu basah
nimbul yang namanya belatung. Nah, belatung itu akhirnya menimbulkan efek ke yang lainnya, akhirnya dimakan belatung cabai itu sehingga akhirnya berair dan basah. Oh, jadi proses jadi bubur itu belatung yang masak. Iya. Yang bermasa sampai jadi bubur. Iya, begitu. Begitu. Dalam karung-karungnya. Begitu. Baru bagaimana? Misalnya ada berapa ton cabai ini, rica ini toh? Semua kirim ke Singapura dengan jangka waktu? Kapal, kita lewat kapal kan. Iya. Maksudnya kira-kiranya Kalau dari Jakarta ke Singapura itu cuma seminggu. Oh, cuma seminggu. Dari Gorontalo? Dari Gorontalo kita pakai SN, bukan, pakai kargo pesawat. Itu 1 hari sampai. Oh, 1 hari sampai di Jakarta. Mm-mm. Terus dari Jakarta seminggu naik kapal lagi? Iya. Oh, itu biaya apa namanya untuk penyusutan itu kalau sampai di kira-kira bagaimana? Ada dalam hitungan 1 ton? Dalam Misalnya. 1 ton itu bisa susut sampai 200 kilo. 200 kilo? Banyak itu. Banyak. Banyak ya? Banyak. Doi Samoa itu. Doi Samoa. Cuan. Iya, oh itu memang apa namanya memang resikonya seperti itu. Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua dulu saya supply ke Hero. Dulu kan Hero ya, belum ada namanya Giant kan, ya Iya. kan. Dulu tuh Carrefour, belum Transmart Iya, kan, iya. gitu. Nah, supply ke situ itu kan termin, bayarnya 2 bulan sekali. Oke. Pokoknya ngoni bawa oke saja. Walaupun Ana tidak mengerti apa yang dia ada bilang-bilang dari Hero, termin apa segala macam, pokoknya oke. Saya akan iya, biar kelihatan Ana iya kan. Oke, gimana termin tadi? Iya, bayar termin itu kan automatically kalau kita supply di satu tempat itu kita benar-benar kapitalnya, modalnya harus kuat banget. Gitu. Nah, waktu goyangnya Hero terus menjadi Giant, di situ juga akhirnya pilot lah aku kena juga dampaknya gitu. Ente mengerti tadi? Mbak Feda apa cuma tadi motor metik? Pilot motor metik. Automatically bukan motor metik itu. Otomatis. Oke. Oke, sebentar orang mau lanjut ini. Ini proses ini baru packaging sampai di ekspedisi pengiriman apa semua kan. Nah, orang muka Om Iswan dulu ini. Nah, Om Iswan bekerja di ladang apa namanya? Iya, di kobong yang bersifat gaib. Yes. Iya, istilahnya begitu kan. Produk goib. Iya, produk goib di digital, produk digital ya. Nah, ini bisa tidak yang komoditi seperti rempah begini ini mau kasih masuk di digital? Sebenarnya konsep utama produk digital itu kalau misalnya dengan produk profesi kan itu jadi alat bantu, jadi pendamping, tools pendamping. Contoh misalnya biasanya proses yang tadi itu memakan waktu misalnya 1 minggu gitu ya. Dengan misalnya ada alat bantu ini produk-produk digital atau mesin-mesin yang sudah digital gitu. Itu bisa jadi prosesnya jadi mungkin tinggal 4 hari gitu. Jadi ada alat bantu untuk mempermudah. Untuk mempermudah pengiriman. Bisa jadi mempermudah pengiriman, mempermudah proses, apalagi kalau misalnya proses administrasi. Dari hulu sampai hilir misalnya kan proses administrasinya, contoh misalnya kayak di Rica tadi. Dari hulu kamari, dari Gorut kamari misalnya 1 ton. Reportnya biasanya kan orang bawa nota, Dokumen. Nah, kalau misalnya dengan digital kan baru berangkat kamari auto dari sana, yang di Jakarta sudah tahu mau datang 1 ton ini. Oh, berarti sistemnya. Sistemnya. Jadi makanya itu alat bantu. Jadi bukan yang alat utama. Alat bantu. Ya. Ini Om Yuson kan apa namanya di digital marketing yang berkantor di Gorontalo. Iya. Nah, Pusat di Gorontalo. di kantor pusat HO. Head office. Head office ada di Gorontalo. Nah, istilah harus kasih. Oh, iya. Automatically. Itu baru dapat dengar tadi itu. Oke, nah berkantor di Gorontalo dengan ada karyawan-karyawan juga. Alhamdulillah. Karyawan 30.000 berapa? Karyawan? Kalau tidak sakit orang 30.000, sekarang 20. Oh 20. Kalau yang lain saki berarti. Kena COVID ya. Itu kantor atau kandang ayam? Yang lain mati begitu, saki begitu, stres mati. Oke,
Ini Samo itu orang Gorontalo, asli Gorontalo. Semua orang tinggal di Gorontalo. Tinggal di Gorontalo. Jadi ada beberapa orang yang ada yang dari Sulawesi Selatan, satu orang, ada yang dari Sulawesi Tengah, tapi physically guys, physically. Oke. Terang. Oke. Karena kita lah di Jaksel, bro. Oke. Jaksel. Iya. Oke. Kan gua udah bilangin pangoni-ngoni semua. Ngoni aja nggak dengar dari Tegal Maring dulu. Nggak dengar. Makanya kemarin lu buat cari-cari lu dia. Iya. Oke, berarti tinggal di Gorontalo. Tinggal di Gorontalo. Tapi memang mayoritasnya dari 30 itu orang-orang Gorontalo. Karena memang dulu sejak awal-awal bangun karyawan itu, atau kalau di klik digital kita sebutnya tim, tidak sebut karyawan. Tim. Oh, tim ya. Tim, jadi bukan karyawan, tim. Oh, tim. Tim itu kan berarti tidak ada batas antara leader dengan teman-teman tim. Oh iya, berarti Karyawan tidak kan ada. bos. Oke. Ada DP bos, ada DP. Bos, ada. Itu tidak ada. Tidak. Jadi semua ada. Kenapa memilih sistem begitu? Karena begini, di konsep klik digital itu orang penilai itu adalah setiap tim yang masuk klik digital ini jadi nguni PD3. D3 adalah kalau sekolah, kalau kuliah, Oke. klik digital ini D3. Jadi kalian mau dapat ilmu tentang digital marketing, gimana cara jualan, develop produk dan sebagainya, manajemen tim, semuanya itu di klik digital. Ketika kalian lulus di klik digital di D3 ini, kalau mau lanjut S1 silahkan. Mau lanjut ke perusahaan besar, misalnya Microsoft, silahkan. Mau lanjut ke perusahaan Facebook mungkin, silahkan. Jadi tempat belajar. tempat belajar ya. Nah, ini namanya kan produk digital. Ya. Produk digital. Berarti DP konsumen ya Konsumen dari berbagai macam ini. iya, maksudnya membeli ini produk digital ini tuh. Yes. Nah, itu konsumen rata-rata yang ada di lokalan, Gorontalo atau bagaimana DP? Ini menarik. Jadi dari 2016 ini klik digital ini di Gorontalo, tidak pernah pindah kemanapun gitu di Gorontalo. Dan menariknya semua customer, jadi rata-rata semua customer 99% itu dari luar Gorontalo. Dari dulu ada jasa promosinya dan sebagainya sampai sekarang produk-produk itu semuanya 99% luar Gorontalo customernya. Berarti Cuma 1%. 1%. Kenapa bisa begitu, bro? Jadi begini, di Gorontalo itu kalau misalnya kita ini proses edukasi tentang digital, mungkin begini, kita tarik dulu seluruh Indonesia. Industri digital di Indonesia itu prosesnya itu masih bertumbuh, jadi masih starting, mulai. Beda dengan di Eropa, di Amerika dan sebagainya, itu industri digitalnya itu sudah growing, so bertumbuh, so jalan sendiri. Artinya ketika growing itu DP masyarakat, DP pengguna juga so smart, artinya so melek dengan teknologi ini. Ada mau beli sesuatu, tinggal dikasih link website, pakai order di situ, selesai, tidak perlu tanya lagi, harus chat ke WhatsApp dan sebagainya. Order selesai. Itu di Eropa. Di Indonesia itu masih harus dapat produk bahkan di marketplace saja, Tokopedia, Bukalapak, dapat produk dia harus chat dulu, ready ini barang. Padahal sudah tahu tertulis ini di toko ini sudah disediakan. Tapi orang masih mau chat, ready ini barang. Artinya customer itu masih butuh komunikasi. Itu seluruh Indonesia. Di Gorontalo juga begitu. Nah, di Gorontalo ditambah dengan masih kurangnya edukasi tentang bagaimana bertransaksi digital. Masih kurangnya edukasi ya? Edukasi tentang transaksi digital, bukan tentang penggunaan teknologinya. Karena kalau teknologi, ya portal, Facebook berarti orang pakai. Iya. Instagram, WhatsApp orang pakai. Berarti teknologi so masuk. Tetapi untuk bertransaksinya. Untuk transaksinya, itu di Gorontalo yang klik digital temui itu ya? Ya. Bagaimana kalau dengan itu ekspor cabe itu yang di awal-awal yang Mbak Fe jalani? Waktu cabe itu digital belum terlalu. Karena itu di tahun 2005, 2006, 2007. Digital belum terlalu. Tapi kalau saat ini saya kan bergerak berdasarkan belajar dari pengalaman ya kan, ekspor sayur mayur, buah-buahan. Akhirnya saya mengambil inisiatif, ya udah kita ekspornya bahan kering.
gitu, komoditi kering, karena resiko tidak terlalu tinggi, Oke. gitu. Dan insya Allah cuannya lumayan besar. Oh beda ya antara kering dengan basah ya? Beda. Lebih besar cuan yang kering. Iya. Al ngana masuk al ya? Al kan kering bos. Iya bisa dimasukkan. Nanti anak rekomendasi. Kering. Oke, lebih besar Yang kering. Jadi contoh yang kering itu Oke, seperti contoh. misalkan rempah-rempah. Di Gorontalo sendiri, by data saya berdasarkan telaah saya, analisa saya, itu ada 15 komoditi yang bisa kita ekspor dan itu bentuknya kering semua. 5 aja. Kayak brown sugar, gula semut, terus kopra, terus arang, kemiri, terus Sebentar. Arang tadi. Iya, arang. Nanti anak coba masuk juga di situ. Oke. Jadi lima contoh Komoditi. tadi ya. Iya. Apa lagi? Tadi jagung. Oke, jagung. Brown sugar. Sugar. Kan itu gula semut, terus kemudian kopra, ya kan? Oke. Cengkeh dan arang. Cingkai dan arang ya. Satu lagi apa lagi? Sabut kelapa. Sawit kelapa. Ya. Soalnya kenapa anak cari-cari? Anak juga sementara berpikir yang mana, yang mana. Oh itu bisa, itu potensi besar untuk. Potensi sangat besar, apalagi sabut kelapa. Karena sabut kelapa di Gorontalo dibuang-buang kan, dianggap limbah sampah. Iya. Sabut kelapa ini lu nggak bongo ya? Iya lu nggak bongo. Oke. Bahasa Gorontalonya ya. Iya. Jadi itu dibikin apa? Kalau misalnya ini satu-satu 3 contoh dari bahan yang kering, orang ekspor, baru mau jadi apa di sana begitu? Kayak misalkan jagung, ya kan? Jagung. Jagung Itu biasanya Ekspor. ekspor. Jadi pakan ternak atau minyak jagung. minyak jagung. Minyak jagung sama nih. Tropikal. Oh. Bukan. Apa yang Bukan. gula yang- Bukan Harko. Itu di sini 1 liternya 110.000 minyak jagung. Minyak jagung itu minyak goreng juga? Minyak goreng. rendah kolesterol gitu ya. Oh. Kenapa tidak bisa dibikin di Di Indonesia? sini belum ada pabriknya. Di Gorontalo potensinya besar, Tapi di Indonesia sudah ada pabriknya juga. belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Karena Indonesia minyaknya minyak dari kelapa sawit dan kelapa. Gitu, bukan dari minyak jagung. Kalau yang pakai minyak dari jagung itu Turki, Middle East, Eropa itu minyaknya dari jagung. Gitu. Padahal ada di sini ya, komoditasnya ada di sini. Makanya kemarin saya ketemu Turki ya kan. Terus kemudian kita audiens tentang Gorontalo. Oke. Kata Turki begini, kalau saya tidak datang ke Jakarta, saya tidak akan tahu bahwa Gorontalo penghasil jagung terbesar juga ya. Begitu. Nah dari situ akhirnya beliau, insya Allah saya tertarik mau tanam jagung dan saya mau bangun pabrik untuk pengolahan minyak di Gorontalo. Oke. Jadi langsung diolah di sini. Langsung, karena jadi akibat perang Ukraina dan Rusia, itu menghambat proses pasokan minyak ke Turki. Nah, sampai beliau telepon sama Rusia, perangnya libur dulu 1 hari, biar minyak kita masuk. Dan itu benar, libur dulu perangnya sehari. Akhirnya dikirim minyak dari Rusia ke Turki, sudah sampai minyaknya perang lagi. Murah. Oh iya. Oh pantasan kemarin juga itu langsung tiba-tiba ada minyak goreng juga kan? Iya 1 hari langsung baku cakar tim. Besoknya hilang lagi. Murah. Oke, nah ini kembali lagi di digital marketing ya, di produk digital. Yang pasti tidak luput dari itu masalah-masalah teknis ya yang belum ada juga ya, belum teredukasi dengan baik transaksi digital ini di Gorontalo. Nah, apa kendala-kendala yang pernah pengalamannya? Pengalaman. Jadi ini sebenarnya bukan cuma di Gorontalo saja gitu. Karena kalau misalnya pengalaman dari customer kan Klik Digital itu customer-nya banyak di luar Gorontalo. Di luar Gorontalo, oke. Jadi pernah ada satu ini. Jadi produknya kita ini kan biar juga akan bisa terlihat produknya meskipun gaib gitu ya, digital, biar bisa dapat tetap produk. Jadi dibikin kayak model mock up gitu, kayak model. Iya. Seperti ini ya mock up gitu. Gambaran visual ya. Visualnya itu kayak ada kotak Oke. software. Software. Nah kadang ada
biasanya paling banyak tuh mama, ibu-ibu. Order, kemudian langsung tanya. Biasa masuk ke WhatsApp atau ke email. Saya sudah order, kenapa belum dikirim barangnya? Padahal kan barangnya tidak dikirim. Iya, tidak dikirim. Oke. Tinggal akses ke sana, ada linknya, ada buat download, sudah download selesai pakai gitu. Nah, jadi biasanya sampai marah, bilang penipuan lah, inilah itulah gitu. Nah, jadi kita ambil kesimpulan gitu ya, bukan karena apa namanya, bukan karena mereka tidak tahu gitu, bukan karena mereka menganggap ini penipuan dan sebagainya, tapi dorang tidak teredukasi cara transaksinya. Soal nanti dorang pakai ini produk, insya Allah dorang bisa. Oke. Ketika menggunakan ini produk, pasti mereka bisa. Kenapa? Buktinya Facebook itu kan juga produk digital. Iya. Tapi orang bisa pakai. WhatsApp, orang-orang tua juga bisa pakai. Tapi butuh waktu yang lama juga untuk mengedukasi ini kan. WhatsApp itu kan teredukasi secara otomatis. Iya. Tidak usah jauh-jauh. 2 tahun terakhir pandemi. Dulu sebelum pandemi siapa yang kenal Zoom? Aplikasi Zoom. Iya. Jarang kan? Tapi ketika pandemi, orang yang tidak tahu jadi tahu dan jadi jago pakai. Artinya proses edukasi itu bukan hanya sekedar dari penggiat industri ini saja yang mengedukasi, tetapi juga keadaan. Keadaan momennya. Momen itu memaksa masyarakat untuk bisa belajar. Dan mungkin yang di Zoom itu kan gara-gara momen juga. Gara-gara momen. Faktor momen itu yang lebih anu sekali. Jadi mungkin orang akan bikin momen supaya Momen sebenarnya sudah ini dengan, jadi pandemi ini, jadi kalau misalnya bicara pandemi kemarin yang sudah tidak ada ya, pandemi dari 2019 akhir sampai sekarang ini, jadi ada sisi positifnya sebenarnya. Sisi positifnya adalah orang Indonesia, ya kita lingkup Indonesia juga. Indonesia apalagi Gorontalo dipaksa untuk bisa belajar tentang teknologi. Gorontalo Jo, zaman pandemi ada pasar online. Ibu-ibu yang biasa langsung ke pasar, dia paksa untuk bagaimana orang bisa order lewat WhatsApp. tapi kan itu butuh waktu. Ya, tapi buktinya bisa. Buktinya kan di masa pandemi pasar-pasar online jalan. Kemarin kan ada beberapa aplikasi yang sempat di launching oleh pemerintah setempat kan, ini launching aplikasi ini untuk jual beli secara online gitu. Rempah-rempah, pokoknya segala macam. Nah, macam-macam. Tapi kok buktinya sekarang masih ada juga yang bagaimana? Yang belum menggunakan itu secara aktif ya, secara aktif. Ada juga yang beberapa yang sudah hilang dari peredaran juga. Tiba-tiba dulu itu ada launching aplikasi ini untuk jual beli ibu-ibu, bisa langsung order apa segala macam. Tiba-tiba sudah tidak terdengar lagi kan? Mati suri. Nah, itu bisa disebabkan oleh itu ya? Ya, jadi sebenarnya, jadi begini, cara ini kan kita di Klik Digital itu kan semua proses itu kita produksi software, ya kan? Nah, yang kita produksi software itu adalah tools atau software atau aplikasi yang nanti orang mau pakai. Jadi kita riset dulu. Ini kira-kira orang mau pakai tidak? Kalau orang bikin aplikasi model A, kira-kira ada yang mau pakai tidak? Itu dulu. Setelah orang bikin, ada yang pakai ini. Misalnya contoh yang WhatsApp, gitu. Ada yang pakai ini. Banyak yang pakai biar orang mudah untuk berkirim WhatsApp. Kita orang bikin. Setelah orang bikin aplikasinya, tidak serta-merta jual sudah selesai, dapat cuan selesai. Tapi PR-nya adalah bagaimana ketika ini orang beli bisa kepake. Bagaimana ketika ini aplikasi hadir di tengah masyarakat bisa pakai. Bermanfaat ya? Bisa bermanfaat untuk dorang. Nah, ini yang terjadi kalau orang tarik ke di pandemi beberapa tahun terakhir, ada aplikasi ini, aplikasi itu. Bukan soal canggihnya aplikasi sebenarnya. Karena kalau mau bikin canggih aplikasi, tidak usah jauh-jauh, Gorontalo banyak sekali orang-orang yang bisa bikin aplikasi canggih seperti itu. Cuman PR-nya adalah pemanfaatan. Orang yang mau pakai. Iya. Gitu. Kadang kan begini. Dari sisi bisnis, kalau misalnya di produk digital, bisa jadi satu aplikasi ini orang suka. Dari sisi orang sebagai kita sebagai pemilik produk, ini kayak keren, ini canggih dan sebagainya. Nah, itu menurut kita belum tentu di masyarakat itu dibutuhkan. Ya. Kadang terjebak dengan itu. Saking canggihnya, tapi ternyata tidak dibutuhkan oleh masyarakat.
Tidak butuhkan karena memang belum teredukasi Ya, bagaimana cara menggunakan ini kan. jadi dua cara sebenarnya, Sal, ininya. Kalau misalnya memang dibutuhkan, oke, jelas ketika hadir ini produk selesai bisa langsung dipakai. Oke. Itu kalau dibutuhkan. Nah, kalau tidak dibutuhkan, bagaimana caranya si pembuat aplikasi ini mengedukasi masyarakat biar nanti merasa terbantu dengan aplikasi ini. Intinya adalah edukasi. Edukasi. Dan itu proses panjang. Dan kalau misalnya dari masif, berarti butuh budget yang besar. Gitu. Dan sepertinya itu yang dihindari. Padahal itu butuh. Tetapi itu jadi investasi besar. Iya. Karena itu bisa. Iya, setelah itu tinggal bikin lagi kan? Iya. Karena sudah edukasi. Tapi anggarannya juga mau diambil dari mana begitu juga itu yang mungkin jadi. Iya. Aduh, kasih taruh di mana ini? Padahal dibalik saja, anggaran misalnya untuk bikin aplikasi, jangan dulu ini aplikasi, edukasi dulu. Jadi switch dulu ke edukasi. Ketika selesai, so ada edukasi gitu, orang melek tentang ini, baru hadirkan. Sama dengan minyak goreng. Sama dengan minyak goreng sekarang. Ketika langka orang cari di mana-mana. Iya. Iya kan? Karena mereka butuh. Jadi ketika dia hadir, ini minyak goreng hadir, meskipun mahal, orang baku rampas. Karena orang butuh. Begitupun dengan ini. Dan ada juga pas orang tuh meeting konsep Yes. dengan Mata, pemegang kebijakan dalam satu daerah. FGD. Sebentar lagi ini sudah memasuki tahap untuk Ketok palu. Palu tiba-tiba yang datang, Pak Ketua. Selama ini tidak baku dapat, sudah ambur lagi itu kan. Ya begini. Iya, apalagi kalau papan tujuh yang datang siap luar biasa Pak Ketua. Saya ini selama tidak baku dapat ini. Geser ke sana dulu yang ini. Nama saya punya butuh sekali. Nah, itu kacau lagi kan. Nah, ini Mbak Fe, ini kan urusan komoditas yang ekspor ini, walaupun masih banyak juga sama dengan yang tadi, banyak juga yang belum teredukasi terhadap ini komunitas-komunitas ini, yang ini pasti akan menimbulkan cuan yang sangat-sangat luar biasa, toh? Enggak, maksudnya untuk berbisnis untuk komoditas ekspor ini. tergantung bagaimana kita bisa mengolahnya. Iya, dan kemungkinan orang juga kan bisa buka lapangan kerja untuk Tentu besar. Untuk Tentu. anak-anak muda juga Itu sangat. yang Daripada jadi kaum rebahan, kaum rebahan. gunakan itu yang tadi dibilang digital ya. Tidak usah jauh-jauh untuk kaum rebahan. Di depan Buffet saya bisa lihat. Rebahan. Orang lagi bicara serius. Oke. Sudah bisa dibayangkan bagaimana dorang di kuliah di bangku kuliah. Padahal sudah saya singgung tadi kaum rebahan. Dan orang bicara ekspor ini, Pak. Ekspor. Digital marketing. Oke. So di bulan toh, itu bayar bulan. Ya. Jangan tanya semester ya, semester berapa ya? Karena kaum rebahan. Oke, itu bisa membuka lapangan kerja ya, sangat-sangat potensial. Bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, justru akhirnya menjadi pebisnis. Yes. Iya. Begitu, karena bisnis itu berbicara bisnis sama dengan waktu dan uang. Bagaimana kita menggunakan waktu dengan benar dan baik, akhirnya akan menghasilkan uang. Iya. Seperti itu. Nah, kaum muda, milenial itu kalau bisa memfungsikan handphone dengan benar, pasti menghasilkan uang. Iya. Gitu, seperti aplikasi ya kan kita sudah tahu Amazon. Yes. Ya kan? Itu kan aplikasi penjualan internasional. Nah, terus kemudian di Indonesia ada lagi banyak ya kan. Mudah sekali untuk para kaum muda khususnya di Gorontalo. Jadi potensi untuk anak-anak muda untuk mengerjakan usaha ini besar sekali ya? Besar sekali. Jadi begini, anak-anak muda jangan mungkin berbicara tentang ekspor terlalu tinggi bayangannya, wah susah gimana. Belajar aja dari namanya trading itu kan perdagangan, ya kan? Oke. Belajar saja dari perdagangan lokal dulu. Misalkan begini, daripada rebahan ya kan santuy, lebih baik gunakan link yang ada. Misalkan punya saudara petani cabai di Bolsel, ya kan? Oke. Nah, cek harga pasar di sini cabai berapa. Gitu. Kan itu sudah jadi cuan. Iya. Gitu. Walaupun ngambil 1.000 jangan banyak-banyak ambil keuntungan. 500 atau 1.000. Tapi kalau kali tonase satu hari misalkan 1 ton, kali 1.000 berarti satu hari dapat 1 juta. Pica bos. Iya. Pica. Jadi bayangan sederhananya begini.
ada barang di satu tempat, tinggal orang pikirin bagaimana ini barang mau pindah ke satu tempat, Betul. cuan itu bos. Jadi cuan, untungnya biar ya tipis saja, cuma kali banyak. Iya. Kalau kali banyak Gunakan handphone saja, Iya. selesai gitu. Datang ke pasar, yang penting dari seorang pebisnis itu pertama punya jiwa, nggak boleh gengsi. Oke. Itu dulu, mental yang kuat. Terus berjiwalah jiwa pemimpin, jangan bosi. bosi. Nah, itu yang benar tadi dibilang gitu. Iya. Jadilah leader, pemimpin, bukan jadi bos. Karena kalau jadi bos, nggak akan pernah bisa besar. Gitu. Jadi pemimpin besar sama-sama seperti itu. Jadi kaum milenial di Gorontalo, misalkan mau berbicara tentang ekspor, belajar dulu trading lokalnya aja. Itu juga udah cuan. Ngoninga baik itu, ngoninga baik. Oke. Ini ada satu pertanyaan untuk Om Iswan ini. Nah, begini, Bro. Kan kalau bercerita digital, pasti orang-orang akan berhubungan dengan IT, teknologi apa segala macam. Ya kalau di dalam produksi visual, audio visual ya sama-sama seperti torang-torang ini juga kan. Sama digital juga. Iya. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan. Yes. Itu skill itu ya. Skill itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi kalau sobat cerita digital ini algoritma apa segala macam. Dan mungkin ada orang yang belajar itu secara akademisi, tapi ada juga yang otodidak juga kan. Lebih kuat secara otodidak ini karena memang itu yang digeluti setiap hari, walaupun cuma update status, tapi dia bisa lihat bagaimana perkembangan status ini. Nah, Ana temui itu, ini jujur, Ana temui itu di Gorontalo itu, khusus di lokal sini ya, di lokal Gorontalo itu masih banyak anak-anak muda yang belum bisa memanfaatkan skillnya dengan baik dan benar untuk menghasilkan cuan. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi gini, ada konsep di ini itu mindset. Jadi mindset dulu. Mindset. Jadi ente bermain set begitu. Jadi main satu set dulu. Dari tadi orang bercerita tentang kecerdasan, asana plonga-plongo ya. Iya, betul. Ini semua closing ini. Ya belum dapat Startup. Kaum santuy. Pasti ini di bagian terakhir pas mau tutup ini sama closing dia pasti bertanya. Ada bicara apa dong tadi itu? Atau minimal ulang-ulang kamar lu rekaman. Atau sementara diedit, sementara diedit belajar, ulang lagi, belajar, ulang lagi. Editing 1 hari dia baking 1 minggu. Karena memang dia proses belajar juga di situ. Aduh. Oke, lanjut. Salah satu contohnya ini. Oke. Jadi begini, mungkin ini pengalaman sendiri ya, pengalaman pribadi untuk ininya. Dulu saya kan memang basic informatika, programmer. Zaman dulu dari 2009 pas ketika selesai kuliah 2017 itu jadi karyawan juga, jadi tim juga, programmer di Surabaya macam-macam. Jadi hacker juga tidak? Salah satunya ya. Sadik. Oke. Sadiki ya. Nah, dulu memang seperti itu cara berpikirnya. Jadi bagaimana? Pertama itu. Nah, tetapi karena pemikirannya adalah bagaimana cara dapat uang, sehingga yang terjadi adalah ketika ada project atau misalnya apa yang bisa kita bikin dan itu bisa cepat dapat uang. Itu yang jadi ini. Jadi pondasi pemikiran. Nah, dapat uang memang. 2009 itu sampai saya di 2012 kalau tidak salah, sampai 2012 pemikiran seperti itu. Dapat uang iya, tetapi ibaratnya tidak maju-maju. Artinya Anda cuma jalan di tempat. Anda jalan di tempat, ya connect tadi dengan Mbak Vera bilang tadi kita ngobrol di belakang, gitu, bahwa tingkat rasa syukurnya tinggi sekali, gitu ya. Bukan malas, jangan. Bukan malas, ya. Terlalu kejam itu. Ya, alhamdulillah sudah Pak ini, so boleh kita hidup akan. Konsepnya begitu. Padahal gitu ya, kalau orang rubah sedikit saja orang bicara berpikir, dan ini yang dapat ketika di 2012 gitu, bahwa uang itu, cuan itu dapat jadi bonus. Jadi tujuan utamanya itu bukan uang. Itu untuk teman-teman yang udah di sini gitu ya.
Bagaimana biar bisa dapat banyak uang? Uang itu bukan tujuan, uang itu prosesnya. Iya. Jadi ketika orang punya skill gitu ya, ketika misalnya nih, anak ada skill desain, ente datang ke anak, bro, anak mau bikin desain ini. Jadi bukan berapa kan yang bayar ke kita. Itu mindset awal. Karena suka dapat uang kan. Tapi oke, desain yang bagaimana yang ente mau? Oke. Akan jadi beda cara ininya, konsepnya. Cara berpikir akan beda. Kenapa? Karena di awal ketika ente datang, anaknya adalah untuk bantu ente biar dapat desain yang bagus. Jadi bagaimana desain yang bagaimana ente mau begini. Oke, terang ini. Oke, setelah selesai begini DP harga. Dan anda yakin ente pasti akan puas. Ente akan bayar sesuai dengan hasilnya. Konsep ini yang masih jarang ada di sini yang Anda temukan ya. Anda tidak tahu, mungkin di luar circle-nya saya itu mungkin ada orang-orang yang berpikiran begitu, tapi yang saya temukan circle di lapangan itu seperti itu. Jadi ada doi ini. Padahal konsepnya kalau saya pribadi itu bantu orang dengan cara seperti itu, cuan itu jadi bonus. Efek. Dua DP pahala. Orang karena bantu orang, ente senang, Anda juga ente kasih uang. Konsepnya begitu. Makanya mungkin jadi ini di Klik Digital itu saya punya konsep ke tim itu bahwa siapapun yang datang jadikan dorang manusia. Calon klien mau siapapun yang datang ke kantor untuk konsultasi dan sebagainya, jadikan orang manusia, bukan jadikan orang mesin uang. Contoh misalnya ada teman-teman UMKM datang ketika saya misalnya diundang Pemprov apa gitu untuk ngisi tentang digital marketing, mereka datang ke kantor, Pak Iswan saya mau bikin website. Ini contoh dan ini nyata real. Ada satu teman UKM datang ke kantor, Pak Iswan saya mau bikin website karena dia baru ikut workshop saya di ini gitu. Saya mau bikin websitenya begini. Biayanya berapa? Bu, website di tempat kita itu 3,5 juta gitu. Sekarang saya tanya ke ibu, produk ibu itu kemana jualnya? Baru lokal Pak, baru di Gorontalo saja. Kalau begitu jangan dipakai website. Artinya ini contoh simpelnya ketika kita memanusiakan manusia. Ya, klien yang datang atau calon customer yang datang kita bikin jadi manusia, bukan mesin uang. Kalau mesin uang kan, oh iya Bu, jadi bagus ini Bu, 3,5 juta saya ibu bayar 1 bulan balik ini. Kalau orang berpikiran orang bikin jadi. Iya. Nah itu yang masih jarang ada padahal kalau mau pikir gitu ya. Ketika di Gorontalo apalagi banyak sekali talenta yang desain dan sebagainya. Kalau konsep berpikirnya seperti itu, hidup Pak. Bukan cuma sekedar hidup hari itu saja, tetapi juga bisa nanti untuk anak cucu. Karena pada dasarnya, bisnis itu kan bukan untuk diri sendiri. Bisnis itu untuk diwariskan. Jadi legasi untuk orang. Untuk langsung meninggal kan. Misalnya ente, bukan baru ente meninggal ini salah. Iya. Oke. Tapi ketika misalnya anak cucu, iya, sampai model-model pilih ini tidak pakai ini nama itu akan selalu ada dan itu adalah tujuan akhir dari bagaimana terlalu bisnis, legasi, warisan untuk orang-orang setelah orang lain. Oke, luar biasa. Oke, menarik sekali ini diskusi ini. Oke, terima kasih untuk Mbak Fe dan Om Iswan. Semoga hari-hari Anda cerah dan semakin sukses. Amin. Di kedepannya nanti terang cari waktu untuk bagaimana kolaborasi bisnis. Yes. Iya. Khususnya buat kaum rebahan. Iya, kaum rebahan. Iya. Mungkin anak jadi DP ambasador begitu. Oke guys, kita bersama dengan Richa sekarang yang harus orang kirim ke Singapura atau Milu yang akan menjadikan minyak Milu, minyak jagung ya. Iya, minyak Milo. Kalau dari sini kan sebutannya Milu. Oke. Oke, terima kasih, nanti orang ketemu lagi di episode yang selanjutnya.